Memang umumnya perempuan zaman sekarang itu ya, apalagi perempuan-perempuan mandiri, jarang mau dipoligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Intan mau bajak vlognya dari catatan harian Julia. Mumpung gak ada orang, yuk kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa ya? Sekarang tuh lagi musimnya layangan putus. Tapi layangan putusnya tentang hubungan seseorang sih ya. Gimana kalau kita bahas tentang perceraian? Bukan aku, tapi aku punya teman-teman yang memang memiliki kasus-kasus seperti itu. Tapi nggak seru juga sih ya kalau misalnya nggak ada teman obrolannya. Ya udahlah, tetap deh kita butuh memang multi lovernya. Kenapa bisa duluanan kamu dari saya? Bandel ya. Ya teman-teman, hari ini saya sementara bersama seseorang yang sudah ngebajak catatan harian Julia dan saya tidak memberi ampun untuk dia. Dia harus temenin saya di sini dan sore ini bersama saya gak boleh kemana-mana karena dia sudah mengambil jatah saya mengopen acara catatan harian Julia. Kamu tahu siapa namanya? Dia sebenarnya karena dia sangat mungil ya. Namanya sebenarnya sih Intan, tapi ya kalau Intan itu memang sih mungil tapi ya nggak semungil ini juga kali ya. Oke Intan, kamu ngapain ngebajak punya aku? Terus kamu hari ini datang ke sini mau ngomong apaan? Nyari saya gitu khusus? Mau nanya, mau ngasih kue, atau mau ngasih duit, atau bawa virus ke sini? Kan lagi banyak nih virus-virus yang lagi berterbangan karena pengaruh flu gitu loh. Kamu flu nggak? Jadi gini loh Suhu, saya ini mendatangi Suhu karena saya pengen tahu perceraian. Iya, kamu ujuk-ujuk datang buat perceraian. Emang kenapa? Kamu mau cerai? Oh, enggak, Mami. Terus apa dong? Tapi teman-teman aku tuh banyak yang kayak gitu kasusnya. Iya, kamu efek layangan putus kali. Kamu nggak tahu dia adalah pelakor yang sukses. Jadi kita mau ngomongin Anya Geraldine nih, Mi. Mesti mau ngomongin apa dong? Temen kamu siapa? Kenapa dia kasusnya? Apakah dia memang niat buat cerai? Atau memang si ceweknya selingkuh atau suaminya selingkuh, kira-kira dalam yang di kasus kamu ini berawal dari apa? Tiba-tiba dia ujuk-ujuk pengen curhat sama kamu, memang kamu ini ya konseling gitu? Ya tapi kan gini loh Mi, banyak loh teman-teman aku yang kadang-kadang curhat sama aku. Cuman sebagai penampungannya, aku tuh masih suka bingung untuk ngasih masukan apa. Nah aku di sini mau tanya sama Suhu Julia Multi Lover. Jadi gini Ibu Julia, menurut Ibu Julia itu perceraian itu penyebabnya itu apa aja sih? Entah itu dari kekerasan, ekonomi, perselingkuhan, atau beda prinsip, itu kan mungkin jadi faktornya ya Mi. Tapi lebih kemana ya menurut Mami? Ya sebenarnya sih kalau perceraian itu, kalau berbicara perceraian banyak faktor ya. Bisa saja perceraian itu terjadi karena dia sudah bertahan sekian lama sehingga dia akhirnya mengambil sebuah momen terbaik untuk meninggalkan rumah tangganya yang sudah dia bina sekian tahun, atau bisa jadi ketika dia menikah dia tidak jatuh cinta. Itu kan ada sebuah alasan juga. Oh, gue gak pernah loh mencintai suami gue gak pernah sempat jatuh cinta. Itu bisa. Atau bisa jadi juga ketika pernikahan terjadi dia reason dia jatuh cinta di awal tuh karena suaminya bla 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 bla, pada saat pernikahan terjadi semua yang dia kagumi itu semuanya hilang sehingga bersamaan dengan itu juga dia punya rasa sayang, rasa cinta itu juga pelan-pelan memudar. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat seseorang tuh mengambil keputusan buat bercerai. Yang paling fatal memang pada dasarnya sih
Kalau soal ekonomi itu kan kuat-kuat iman kamu aja. Masa sih suami nggak punya duit tiba-tiba harus memutuskan untuk bercerai kemana aja ketika duitnya lagi banyak, ya nggak? Nah tapi itu sebenarnya adalah pemicu. Bisa jadi karakter suami ketika sudah nggak ada pekerjaan, nggak ada duitnya, cobaan dalam rumah tangganya semakin kuat dan suaminya nggak kuat-kuat mental dan dia jadi banyak emosi. Dia akhirnya yang tadinya sama istrinya seperti apa jadi akhirnya bisa memaki, bisa bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa jadi penyebab. Nah kalau sudah sampai ke sana pasalnya ya kembali lagi, kamu mau bertahan dalam rumah tangga kamu dengan uang yang nggak ada, perangai suami juga yang kasar, itu kan kembali kepada kekuatan kita untuk bertahan. Kalau seandainya pernikahan itu ujung-ujungnya banyak menghadirkan mudarat buat kita, ya Islam, kita kan Islam nih ya, dalam Islam sendiri pun walaupun dibenci Allah, tapi ada jalan untuk ke sana. Gitu loh Intan. Tapi kalau untuk perceraian itu sendiri ya Mi, itu lebih disebab banyaknya tuh dari pihak mana sih? Pria atau wanita? Biasanya tuh ya. Nggak bisa juga kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu pria atau wanita yang akan memutuskan sebuah perceraian. Karena perceraian itu kan ada dua pihak ya. Perempuan yang seharusnya memang adalah bertahan dalam sebuah kata setia. Nah karena memang perempuan itu kodratnya adalah setia. Nah kalau laki-laki memang nggak pernah dituntut untuk setia. Makanya dia ada slotnya sampai 4 ceritanya. Apa itu? Iya dia mungkin ada yang menganut sebuah paham dia boleh menikah 1, 2, 3 dan sampai 4 Poligami, kali. Maksudnya. Nah itu istilahnya. Ya kan perempuan nggak mungkin poliandri. Emang Intan mau poliandri? Oh enggak dong Mi. Oh poligami? Apalagi itu enggak. Satu pun cukup. Boleh asal jangan laki kita ya. Alhamdulillah. Boleh yang lainnya. Boleh untuk cowok-cowok lain di luar sana nggak apa-apa untuk poligami kalau memang cukup untuk menafkahinya, untuk kasih sayangnya juga cukup ya nggak masalah sih ya, tapi please jangan suami Intan. Jadi gini Tan, sebenarnya memang kita tidak boleh membenci adanya pernikahan lebih dari satu untuk kaum pria, karena memang ketika dia melakukan itu harusnya sewajarnya pria itu punya pertimbangan sendiri untuk dia bisa akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Nah apakah kemampuan finansialnya bagus atau keadilan di dalam dirinya ini cukup, agamanya juga mumpuni ya kan. Karena walaupun dia bersorban sekalipun kalau memang di sininya tidak berkiblat kepada sebuah keimanan yang kuat, tetap aja akan goyah rumah tangga yang berpoligami. Nah kalau aku bilang Intan, perempuan memang umumnya perempuan zaman sekarang itu ya, apalagi perempuan-perempuan mandiri jarang mau dipoligami, jarang. Nah kalaupun ada yang merasa bahwa di situ akan menemukan surga, di situ akan menemukan pahala tersendiri ya, kita nggak bisa juga mengatakan jangan kamu mau jadi itu. Cuman pesan saya memang cuma satu, perempuan yang siap dipoligami adalah perempuan yang hatinya itu tidak punya sekat. Kalau aku bilang nggak punya sekat, dia akan selalu plong. Apapun rasa yang hadir di dalam dirinya, dia coba selalu untuk meredam cemburu, emosi, sakit hati. Jadi jangan pernah berpikir nih, poligami itu atau perempuan yang menjadi istri kedua atau istri ke-1 itu yang sakit hati istri pertama, belum tentu. Namanya perempuan, Intan mau dia yang kedua, dia yang pertama. Ketika dia jatuh cinta, rasa ingin memilikinya sama, rasa ingin dibagi adil tuh sama. Jadi kalau keadilan di mata perempuan itu yang dipoligami atau perempuan yang punya suami dua istrinya, dia mau jadi yang pertama, dia mau jadi yang kedua, rasanya untuk ingin di treatmentnya tuh harusnya sama. Keinginannya sama. Misalnya si A dapat ini, si B juga harus dapat ini. Si A dapat di hari Senin, dia harus di hari Selasa. Ya? Tetap kalau perempuan normal, seluas-luasnya hatinya, tetap ada satu kali di mana dia akan coba meredam rasa cemburunya, meredam rasa amarahnya, meredam rasa kecewanya, meredam rasa ingin tahunya. Nah, yang pintar meredam mungkin itu yang awet. Bertahan. Tapi kalau yang nggak mampu meredam, gejolak yang hadir tuh pasti ada. Tapi
Kalau misalnya, Nah, kamu bahas sih poligami atau perceraian sih, bingung jadinya nih. sebenarnya sih mencangkup ya Mi, karena kan layangan putus juga begitu kan, ada poligaminya, ada perceraiannya juga, ya kan, nyangkup lah Mi. Tapi kan kadang-kadang gini loh Mi, pendapat seseorang itu juga mempengaruhi pasangan itu loh. Contohnya gimana? Ya mungkin kalau misalnya, si wanitanya ini minta pendapat sama si ini, oh ya udah begini gini gini, ceraikan saja. Kalau ada yang satu, udah sabar bertahan, ataupun coba kalau kata di dunia kita tuh sholat istikharah. Gini loh, setiap saran dari teman-teman kan nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Kita boleh, kalau memang kamu orangnya mampu mampu membaca, mampu menganalisa, mampu menggunakan hati kamu dengan baik dan akal sehat kamu untuk berpikir, saran apapun boleh tampung. Tapi yang pasti, yang merasakan dalam rumah tangga kamu, kejadian apapun dalam rumah tangga kamu bersama pasangan kamu, cukup kamu yang tahu, cukup mereka yang jalani yang tahu. Maksudnya gini, saran apapun boleh. Tapi kalau kamu merasa, kamu merasa bahwa oh benar ya kata Mami tadi ya, benar ya kata Mbak Julia, harusnya saya mengambil sikap, udah kelamaan saya kayak gini. Satu yang kita harus pikirkan, ibu yang sehat, istri yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat. Ibu yang mampu merawat anaknya di atmosfer yang bagus, di keluarga yang sehat, anaknya insya Allah akan sehat. Tapi kalau ibu yang tertekan, ibu yang sakit hatinya, ibu yang selalu terluka, ibu yang selalu mendendam, ibu yang selalu emosional, dia akan menciptakan juga karakter-karakter di rumah tangga itu yang nantinya akan menyusahkan dia sendiri atau mungkin menyusahkan kita Indonesia, seluruh bangsa, karena terciptalah generasi-generasi penerus yang mungkin terbentuk dari rumah tangga yang tidak sehat. Nah itu jadi sebenarnya pilihan bercerai itu bisa saja kita ambil keputusan yang terbaik karena kita memikirkan, kalau saya nggak tinggalkan rumah tangga saya ini, anak saya siapa yang urus kalau saya sakit? Kalau saya tidak ceraikan suami saya seperti itu, kira-kira nanti saya akan mampu nggak menemani anak saya kalau saya nanti tiba-tiba sakit-sakitan, kalau tiba-tiba nanti saya terkapar, suami saya juga sudah tidak peduli sama saya, anak saya masih kecil-kecil. Semua itu menjadi pertimbangan. Nah jadi orang tua nggak boleh egois. Banyak orang tua nggak mau bercerai itu bukan karena dia mampu adil dengan rasanya, enggak. Cuman takut statusnya rusak. Ya takut dibilang janda. Bertahan ya udah deh nggak apa-apa deh daripada ntar gue jadi janda gitu kan ya. Sekarang janda pun nggak masalah daripada kamu sakit jiwa. Pilih mana? Oke. Nah kan jadi pilihan itu kembali kepada yang melakoni. Selama agama kita mempunyai jalan dan aturan, mempunyai syarat-syaratnya yang bisa kita penuhi, dan alasan kita untuk berpisah itu memang bukan karena ada pria yang lain, wanita yang lain, bukan karena ibaratnya ada yang menawarkan penthouse ya seperti itu, bukan karena itu, tapi karena keegoisan kita perempuan juga ini harus diredam karena mungkin saya memilih ini daripada ntar gue sakit, saya memilih ini daripada ntar gue sakit jiwa, saya memilih ini dan ntar anak-anak gue tumbuhnya nggak sehat, gue juga berbohong di rumah tangga ini, seakan-akan semuanya baik-baik saja, kasihan mama saya, kasihan papa saya, kasihan anak-anak saya, siapa sih yang mau dikasihani? Kasihani diri kamu kalau kamu nggak happy. Oke. Gitu. Cintailah diri sendiri dulu, baru mencintai yang lain. Ya, seperti itu juga. Iya benar. Jadi sebenarnya gini loh Tan. Intan udah punya anak belum? Lagi proses ya. Ya masih cinta-cintanya sama suami karena nggak punya anak. Masih kayak orang pacaran. Coba anak 1, 2, dan 3 dan hidup mandiri. Listrik habis, bayar sekolahnya anaknya harus dibayar. Utang-utang numpuk. Lu masih cinta kalau dia nggak bisa bayar. Aduh, kita kerja keras dan kerja sama yang baik. Itulah rumah tangga kan memang harus ada kekompakan, komunikasi yang baik kan. Jangan sampai kurangnya komunikasi goncang lah. Ada loh yang wanita karir saking 24 jam nggak dia ada di rumah. Itu bisa menyebabkan mana ada 24 jam nggak di rumah. Keluar kota iya. Ya, entah dia kemana, mungkin jarang suaminya melihat tampak
istrinya di rumah, itu juga bisa menyebabkan. Atau enggak yang Terlalu suaminya sempurna nggak ada. juga kadang-kadang jangan pikir kalian hidup Terlalu dengan baik ya? kesempurnaanmu sebagai perempuan ya. Kalian akhirnya merasa suami kamu harusnya setia dong sama gue karena gue udah cantik, mandiri, gue pinter, gue bisa menghasilkan duit, gaya gue juga nggak kampungan amat. Kok lu masih selingkuh ya? Itu layangan putus nih. Itu kan sempurna banget ya si Kinan itu. Tapi masih loh si Harisnya berpaling ke Dan Anya. kamu ngelihat apa yang dia dapat dari si Lydia? Dia merasa menang aja dapetin Aris. No, ketika dia Kepuasan. menjalani kehidupan dengan si Lydia, apa yang berbeda ketika dia menjalankan dengan si Kinan? Apa ya, Mi? Banyak ya, Mi. Padahal kalau kita pikir Ya, bisa Kinan jadi sempurna. mungkin dengan si Lydia itu dia lebih rileks. Si Kinan mungkin dia terlalu sempurna justru. Terlalu perfect si Benar, Kinan sempurna ini. banget rumah tangganya. Kesempurnaan yang didapatkan dari si Kinan ini membuat dia berpikir bahwa hidup apa adanya yang lebih being human or manusia atau laki-laki atau perempuan, kadang pilihannya menjadi apa adanya, bisa seperti apa itu dari di tempat lain itu membuat ada pilihan. Nah, bisa jadi gini, kamu sudah menciptakan sebuah suasana yang tuh perfect di rumah tangga kamu. Dan itu membuat bosen. Sebenarnya kalau kita sedikit, dia pindah ke satunya lagi, sedikit berantakan, sedikit bercanda, sedikit yang hahaha, sedikit yang lebih kaku ya? nggak kaku, lebih apa adanya. Mau ada yang sedikit amarah di dalamnya, yang mungkin juga kesel-keselannya juga ada. Itu bisa jadi membuat si pria lebih hidup. Itu jadi pilihan. ternyata pusing juga ya, Mi. Kalau ngurusin rumah tangga, yang kurang aja masih bisa selingkuh. Ini yang sempurna selingkuh. Maunya apa ya, Mi? Jadi Setiap gini pasangan intinya itu. perempuan, pesan saya buat perempuan manapun, Intan dan semua perempuan di luar sana, gali potensi diri kamu ya. Diri kamu itu selain kamu mencari kecantikan yang lahiriah, ya kecantikan yang paling utama adalah dari hati kamu. Ya ini bukan basa-basi. Hati itu adalah tempat kita mengolah semua perasaan. Karena hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang tidak menuntut itu membuat kamu menjadi perempuan yang bisa menguasai semua rasa yang hadir. Jadi laki-laki itu juga bukan hal yang harus kamu jaga 24 jam. Laki-laki juga punya kebebasan yang harus diberikan sama dia. Ranah dia diberikan. Bukan setiap saat kamu menelpon mencari tahu ya. Itu si Kinan aja yang nggak pernah seperti itu masih diselingkuh. Gimana kalian yang suka kerangkering-kerangkering. Di mana Merasa Pak? terkekang ya? Iya, jadi kita hidup ini sebenarnya merdeka. Kamu merdeka, dia merdeka. Orang tua dulu bilang Tan, satu langkah keluar dari rumah, pintu rumah itu udah bukan milik kita. Berarti sebuah keikhlasan yang harus ada di dalam diri perempuan. Terlepas suami kamu di luar nanti ada yang suka atau tidak, kembalikan pada yang di atas. Kalau memang jodohmu panjang, suami bisa melihat keindahan dalam diri kamu. Kalau memang jodohmu pendek, seindah apapun kamu, tetap aja selesai rumah tangga kamu. Jadi nggak ada yang bisa kita jaga tanpa retak. Jadi kita harus sudah siap semuanya dalam hal apapun, sekalipun itu harus kehilangan suami kita karena dia bukan milik kita. Dia adalah amanah yang dititipkan buat kita dan kita cukup menjaganya. Kalau nanti terlepas dari tangan kita, tapi bukan milik kita. Berarti peran wanita menjadi wanita yang berkarir, sukses itu juga perlu ya, Mi? Karena ketika nanti ditinggalkan, Ada apa-apa udah siap. tidak shock banget gitu ya, Mi? Iya, begitu. Ya kan? Harus dong. Jadi wanita itu harus mandiri dan pintar. Iyalah. Jadi kalau ada apa-apa nanti, kamu udah siap. Kamu nggak tergantung, kamu nggak takut, kamu sudah bisa melangkah dengan atau tanpa siapapun di samping kamu. Karena kamu punya anak-anak yang harus kamu bawa dan perjuangkan. Ya. Oke. Jadi Intan, sekali lagi pesan aku untuk kamu dan teman kamu itu, semua ada waktunya. Kalau jodoh kamu memang panjang, berarti Allah sudah memberkahi rumah tanggamu untuk terus panjang. Apapun alasan, tidak bisa kamu menyalahkan Tuhan. Karena Allah punya rencana yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Jangan takut kehilangan, karena memang kita terlahir dan mati akan sendiri. Untuk itu, buat teman-teman di luar sana dan Intan juga temannya, mandiri dari sekarang. Dan tidak perlu terlalu sempurna, tapi berusaha memperbaiki diri kamu dari hari ke hari.
Semoga bisa dicintai suami kamu seumur hidup kamu ya. Dari sini catatan harian Julia, mungkin obrolan kita udah cukup. Kalian ntar kesini lagi, gampang deh kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Ibu Julia Putri Nur. Semoga sehat selalu ya. Iya, kamu juga. Rumah tangganya yang awet ya. Amin. Aku juga. Ya teman-teman semuanya ya, ini Intan ya, tadi udah ngobrol tentang sebuah perceraian. Sebenarnya ini sesi pertama ya, kita akan undang lagi teman saya yang lain yang akan iseng-iseng bertanya juga tentang pernikahan. Kita akan bahas lagi di episode yang keduanya. Dari sini catatan harian Julia bersama teman saya Intan. Terima kasih udah terus hadir untuk memberikan kita tetap ada ya, eksistensi kita. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga share. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.